Halo sahabat-sahabat properti, kembali lagi dengan saya Jenny Kam Property Agent. Nah sahabat-sahabat, hari ini saya ada di Jakarta Selatan, tepatnya ada di kawasan Lebak Bulus. Nah saya ingin mereview satu rumah dengan luasan 3000 meter persegi. Jadi sahabat-sahabat kebayang ya, rumahnya aja tanahnya 3000 meter persegi. Jadi rumahnya ini akan banyak dengan pekarangan-pekarangan. Nah saya ini ada di pathway ya, di jalan masuk dari pagar menuju ke dalam rumah. Nah jadi kalau sahabat-sahabat lihat ya, jalanan di depan rumah ini memuat 2 mobil. Nah pada saat mau masuk ke area rumah sudah disediakan dengan area untuk security atau untuk satpam. Nah di sini di sebelah kanan saya ini adalah kamar mandi untuk satpam ya. Di sini sudah disediakan. Nah, untuk pathway-nya, sahabat bisa lihat pathway-nya ini memuat 1 mobil. Nah, pada saat kita masuk, sahabat-sahabat bisa lihat ya, rumah ini penuh dengan pekarangan. Jadi penghijauannya bagus sekali ya. Banyak pepohonan di depan rumah. Nah, kalau yang suka rumah dengan suasana yang asri, dengan banyak pepohonan, nah ini boleh dijadikan opsi. Apalagi kalau yang cari daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jadi tanahnya ini besar sekali. Nah, di sebelah kanan saya, sahabat bisa lihat ini adalah garasi. Memuat sampai 2 mobil. Tapi kalau ada tamu itu bisa menggunakan area carport di sini. Jadi total itu bisa memuat sampai 6 mobil lah gitu, termasuk garasinya. Nah, rumah ini juga mempunyai swimming pool atau kolam renang yang tepat ada di belakang saya. Nah, rumah ini adalah rumah 2,5 lantai. Dia punya tipenya lebih ke tropis ya. Jadi lebih ke rumah dengan menonjolkan penghijauannya. Nah, kita akan mulai lihat dari arah depan. Sahabat-sahabat, ini adalah teras menuju ke bagian pintu utama. Jadi sahabat bisa lihat ya, rumahnya ini tuh asri banget gitu. Jadi di sekeliling rumah itu penuh dengan pepohonan, penuh dengan rumput-rumput hijau. Jadi asri banget rumahnya ya. Nah, kita mulai naik ke bagian pintu utama. Jadi sebelum masuk ke pintu utama nih ada kayak stairway-nya. Jadi ada tangga. Terus kita mulai menuju ke bagian dalam, yaitu di pintu utamanya ada di sini. Nah, pada saat kita masuk ke bagian pintu utama, sahabat bisa lihat untuk pintunya sendiri ini adalah pintu double door ya. Nah, pas kita masuk, ini bisa dijadikan sebagai area untuk menyambut tamu. Nah, area untuk menyambut tamunya ada di sebelah kiri saya. Nah, sahabat bisa lihat untuk area ini itu diberikan jendela cukup besar. Jadi ada jendela di sebelah kanan, ada juga jendela di bagian belakang. Nah, sahabat bisa lihat untuk rumahnya cahayanya bisa masuk ke dalam rumah. Nah, di sini juga diberikan pintu ya atau pembatas. Jadi kalau misalkan ada tamu yang datang, ini pintu ini bisa ditutup. Jadi bisa dibuka dan bisa ditutup sehingga tidak mengganggu aktivitas si pemilik rumah yang ada di bagian dalam rumah. Kita mulai masuk ke bagian dalam. Nah, sahabat bisa lihat untuk rumahnya sendiri pada saat kita masuk ke bagian dalam ini sudah full double ceiling. Ini ceilingnya tinggi sekali. Nah, ini area ini bisa dijadikan sebagai family room atau ruang kumpul keluarga. Besar sekali ruangannya. Nah, ruangannya dibagi jadi 2 bagian ya. Jadi ada ruangan di bagian dalam, ada juga ruangan di bagian luar. Ini bisa dijadikan sebagai ruang untuk olahraga atau juga ruang untuk berkumpul keluarga. Nah, untuk furniture yang ada di sini itu bisa diambil ataupun tidak tergantung agreement nanti ya. Cuman yang menempel di rumah ini seperti AC atau beberapa lemari yang sudah menempel di rumah ini itu semua akan ditinggal oleh si pemilik.
Nah, good point dari area luar ini adalah walaupun dia bagian luar ya sahabat-sahabat, dia tuh ditutup dengan kaca. Ditutup dengan kaca tapi masih ada beberapa pintu. Jadi kalau kita mau menggunakan area ini di sore hari tanpa menggunakan aircon, ini bisa dibuka pintunya. Jadi tetap bisa menikmati udara luar. Atau kalau sampai perlu ruangan untuk pertemuan, ini juga bisa dipakai karena sudah disediakan juga untuk AC-nya untuk area ini, dan juga sudah disediakan pintu yang bisa tertutup dan terbuka. Jadi ini pun juga bisa ditutup. Nah, kita akan mulai melihat bagian dalam. Nah, untuk rumah ini itu sudah disediakan dengan lift ya, sahabat-sahabat, sudah disediakan dengan lift. Jadi liftnya ada di area sini. Nah, saya akan mengajak kita untuk melihat bagian dalam dari rumah ini. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah kamar ya. Jadi pada saat kita masuk, ini akan ada kamar. Kamarnya sebesar ini, sahabat-sahabat. Sudah disediakan dengan kamar mandi di bagian dalam. Di sini adalah kamar tidur lagi. Bisa dijadikan sebagai kamar tidur anak karena ukurannya ya memang lebih kecil. Juga dengan jendela dan juga pintu. Jadi kalau mau dari kamar langsung menuju ke area kolam renang, bisa langsung keluar dari area sini keluar ke area kolam renang. Nah, di sini adalah area untuk kamar mandinya, dan di sini juga sudah disediakan dengan wastafelnya. Nah, kita akan mulai melihat ya, sahabat-sahabat, kita akan mulai melihat area dining table-nya. Ini bisa dijadikan sebagai tempat makan bersama dengan keluarga. Ini besar sekali ya. Di sini adalah area untuk kumpul-kumpul aja. Bisa dijadikan sebagai ruang kerja kalau sahabat mau, atau ruang apapun, ini bisa dipakai. Jadi dia punya beberapa ruangan. Nah, good point-nya itu adalah di setiap ruangan itu punya jendela. Jadi nggak ada satu ruangan pun yang istilahnya tidak terkena pancaran sinar matahari. Nah, di sini adalah dapurnya. Area dapur dikhususkan di daerah sini. Jadi sudah bentuknya ya. Untuk stove-nya ada di sebelah sini. Untuk sink pencuci piringnya ada di sebelah sini. Nah, jadi kalau sampai sudah masak, mau makan, nggak terlalu banyak anggota keluarga, bisa menggunakan table yang ada di sini. Sahabat-sahabat, pada saat sahabat-sahabat naik menggunakan stairway yang menuju ke arah dining area tadi, sebelah kanannya yang bersebelahan sekali dengan dining area itu adalah powder room. Jadi untuk keluarga yang mau berkunjung ke rumah, mau menggunakan powder room, itu ada di sebelah sini. Nah, kita akan menuju ke lantai yang keduanya. Pada saat saya naik ke sini, sebelah kiri saya ada ruangan. Ini adalah ruangannya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai ruang meeting atau ruang bekerja. Ruangannya sebesar ini. Sudah disediakan juga dengan powder room juga di dalam ruangan ini. Jadi sudah ada wastafel dan juga sudah disediakan dengan kloset di sini. Jendelanya nggak usah khawatir, jendelanya hampir di setiap lebar ruangan ini. Dan juga ada pintu yang menuju ke bagian pekarangan samping. Nah, di sini ada pintu yang menuju ke area basement, bisa dijadikan sebagai storage room. Jadi kalau ada beberapa barang-barang yang tidak dipergunakan, sahabat-sahabat bisa meletakkannya di area sini yang bisa dikhususkan untuk storage area. Nah, kita menuju lagi ke lantai atasnya. Nah, kita menuju ke bagian atas dari ruangan ini. Nah, di sini juga ada kamar. Tadi kalau saya bilang di bawah itu ada lift, sahabat-sahabat. Nah, lift yang di bawah itu menghubungkan lantai pertama dengan lantai yang ke-2,5 ini. Jadi yang paling tinggi ini. Jadi bisa menghubungkan. Nah, di sini liftnya. Di sini bisa dijadikan sebagai mini living room. Ruangannya banyak sekali ya rumah di sini ya. Di sini juga ada kamar yang dijadikan sebagai master bedroomnya. Nah, di depan kamar tidurnya ini adalah kaca. Di sini juga jendela besar yang bisa langsung kita keluar menuju ke balkoni. Balkoninya ini langsung menghadap ke kolam renang. Di sini adalah dressing table sebanyak ini sudah disediakan dengan cermin depan belakang. Nah, untuk walk-in closetnya ada di sini. Wow, di sini walk-in closetnya nih. Sahabat bisa lihat untuk walk-in closetnya sebesar ini. Jadi bentuknya ya.
Nah, di sini adalah kamar mandinya. Sahabat bisa lihat untuk kamar mandinya sudah disediakan dengan double wastafel. Di sini juga sudah disediakan dengan shower. Showernya juga sudah punya pembatas kaca sendiri dan juga antara shower dengan kloset dibuat secara terpisah. Nah, yang menarik di sini adalah di sini ada jacuzzi. Jadi kalau yang capek bekerja gitu ya, bisa istirahat di jacuzzi, bisa santai-santai gitu. Jadi rumahnya ini tuh besar sekali ya sahabat-sahabat ya. Kalau dari kita masuk tadi, kita tuh sudah disuguhkan dengan beberapa ruangan gitu. Bahkan ruang penyambut tamunya pun atau living areanya pun banyak. Kita bisa menggunakan dekat dengan area foyer. Kita juga bisa kalau sampai yang datang berkunjung itu lumayan banyak, bisa masuk ke bagian dalam living areanya. Nah, sahabat-sahabat gimana? Kita sudah melihat nih rumah yang besar sekali dengan tipikalnya adalah rumah tropis ya, dengan penghijauan di sekeliling rumah. Nah, saya mau spill buat sahabat-sahabat, rumah ini adalah rumah Adnan Buyung Nasution. Siapa sih yang gak kenal, pasti sahabat-sahabat tahu ya. Nah, rumah ini mau dijual di harga 60M, negotiable. Nah, saya summarize sedikit ya sahabat-sahabat biar kita dapat gambaran lebih jelas tentang rumah ini. Nah, rumah ini ada di atas tanah 3059 meter persegi tepatnya. Nah, untuk bangunannya sendiri itu ada 800-an meter persegi ya. Rumahnya sendiri adalah rumah dengan 2,5 lantai. Nah, kamar tidur di rumah ini tadi kita udah lihat satu persatu kamar tidurnya. Di lantai pertama ada 2 kamar tidur. Nah, master bedroomnya ada di lantai yang paling atas. Nah, untuk kita menuju ke master bedroom itu bisa menggunakan tangga, juga bisa menggunakan lift yang memang cuma menghubungkan lantai pertama dengan area master bedroom. Nah, untuk ruangannya udah tidak usah diragukan ya, ruangannya tuh banyak sekali. Jadi kalau sahabat-sahabat yang sering menggunakan rumah sebagai tempat untuk berkumpul keluarga, baik itu keluarga besar ataupun tamu dan teman ataupun kerabat, ini rumah banyak sekali tempat untuk berkumpulnya. Nah, pada saat kita masuk pun ya sahabat-sahabat, masuk ke area foyer dari pintu utama itu juga udah ada area untuk menyambut tamu. Nah, kalau sampai kita tidak mau tamunya untuk masuk ke area bagian dalam, udah ada sliding door-nya yang bisa dibuka dan ditutup sehingga tidak menghubungkan dengan bagian dalam rumah. Nah, rumahnya adalah rumah dengan double ceiling ya. Jadi ceilingnya tuh tinggi sekali sehingga sirkulasi udara di dalam rumah juga sangat bagus, dan di setiap ruangan, di setiap sudut ruangan itu punya jendela-jendela kaca. Rumahnya pun juga sudah disediakan dengan jacuzzi, sudah disediakan dengan swimming pool, untuk area satpam juga sudah lengkap dengan kamar mandinya, untuk restroomnya juga sudah lengkap di sana. Untuk mobil bisa memuat sampai 6 mobil dengan garasi memuat 2 mobil. Nah, jadi kalau sahabat-sahabat sedang mencari rumah nih di kawasan Jakarta Selatan, boleh dilirik rumahnya karena rumahnya worth it banget sahabat-sahabat. Nah, untuk sahabat-sahabat yang mau mengetahui lebih detail tentang rumah ini atau mungkin mau pengen langsung ngeliat ke rumahnya, bisa segera menghubungi saya. WhatsApp saya ada di bawah ini. Nah, untuk sahabat yang belum mensubscribe YouTube channel saya, bisa di-subscribe, juga dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan next video dari saya. Nah, saya juga punya beberapa sosial media yang bisa di-follow sehingga sahabat-sahabat bisa mendapatkan informasi tentang listingan-listingan baik secondary maupun primary. Saya punya Facebook, TikTok, dan juga Instagram. Thank you udah mengikuti saya hari ini. Sampai jumpa di next video. Bye.